Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Hilman. Tadi pertanyaan saya kan bagaimana kemudian seorang perempuan harus bersikap. Boleh nggak sih kita jutek? Ya jangan jutek juga sih sebenarnya. Tapi poinnya dua tadi. Menjaga ifah dan izah ya. Menjaga kemuliaan dan juga menjaga kesucian. Masya Allah. Betul, itu yang jadi poin penting. Nah, Hilman masih berkaitan juga dengan pertanyaan pertama. Di era yang sekarang ini sosial media kan luar biasa ya. Kita rasa-rasanya hampir semuanya memiliki media sosial. Pengennya kan tampil gitu ya, bagian dari aktualisasi diri gitu ya, menampilkan diri gitu. Tapi di sisi lain kan sebenarnya juga harus hati-hati karena perempuan ini kan juga rawan nih ya. Apalagi seorang muslimah, kita dibatasi dengan norma-norma dan juga nilai-nilai agama. Nah, bagaimana sebenarnya melihat muslimah yang ideal dalam perspektif Islam tuh sebenarnya bagaimana ya, Hilman, di tengah kondisi zaman yang sekarang ini? Iya, kalau kita merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 34, setidaknya ada 3 sikap perempuan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah perempuan itu harus solehah. Yang kedua, perempuan itu harus qanitah. Dan yang ketiga, perempuan itu harus hafizah. 3 tuh. Solehah, qanitat, hafizah. Apa artinya? Soleh itu kan artinya benar. Nah, benar dalam kacamata siapa? Dalam pandangan siapa? Tentu dalam pandangan Allah. Dan Allah tentu mencintai seorang perempuan yang bagaimana dia menempatkan dirinya pada satu keadaan yang tidak, mohon maaf ya, tidak mudah mengumbar apa yang ada pada dirinya. Betul. Maka ada perkataan seorang ulama ya, yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang tidak sering menampakkan dirinya di dunia, maka perempuan itu akan menjadi bidadari surga yang paling dirindukan ketika nanti di sana gitu. Makanya ada guru kita yang nggak mau tuh kalau difoto, nggak mau tuh kalau diperlihatkan videonya. Cukuplah dia viral di langit, bukan terkenal di bumi gitu. Karena ia mengacu kepada yang tadi. Jadi seorang perempuan yang tidak menampakkan dirinya di dunia, maka dia akan menjadi bidadari yang paling cantik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solehah itu cirinya apa? Ya 3 saja. 1, dia beriman. 2, bertakwa. Dan yang ketiga, dia disibukkan dengan amal soleh. Nah, sekarang kalau misalnya seorang perempuan ingin mengaktualisasikan dirinya, maka lihat 3 hal tadi. Apakah meningkatkan iman? Apakah menambah ketakwaan? Dan apakah akan jadi peluang amal soleh atau tidak? Kalau sekiranya malah membuat jauh dari nilai-nilai itu, ya rasanya mending tidak usah. Jadi pikir-pikir lagi ya. Pikir-pikir lagi. Jadi yang pertama solehah. Yang kedua qanitat, taat dan patuh. Ya apalagi kalau dia udah punya seorang suami. Maka ya ridhonya ada pada suaminya. Kalau dia masih seorang anak berarti ridhonya pada orang tua. Ya tanyakan, apakah pasangan kita itu ridho ketika kita menampakkan diri di sosial media misalnya. Ya. Maka mohon maaf ya, seorang suami harus punya perasaan cemburu ketika seorang istri itu menampakkan di sosmednya gitu, atau di halayaknya gitu. Karena boleh jadi apa yang seharusnya menjadi milikmu malah engkau umbar kepada orang lain gitu. Maka harus ada kepekaan dari seorang suami untuk menjaga istrinya. Malah kalau suami kemudian membiarkan istrinya bersikap seperti itu, dan itu yang disebut dengan dayuth itu kan. Jadi menampakkan sesuatu yang buruk pada diri seorang istri, sedangkan suami bersikap diam dengan itu semua gitu. Karena kita sebagai seorang suami itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang istri kita lakukan. Maka saat kita mengatakan kalimat akdun nikah itu dalam kalimat qabulnya, ya ijab qabul, kita mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu maknanya apa? Saya menerima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung jika ada keburukan yang ada di istri saya. Apalagi kalau kemudian seorang suami tidak membimbing istrinya. Maka jadi seorang perempuan perlu qanitat, dia perlu taat. Maka suami harus memperhatikan itu. Karena ketika dibiarkan, nggak dididik, nggak dilatih, nggak dikasih pelajaran, maka tanggung jawabnya ada pada diri seorang suami. Ya beda cerita kalau suami udah ngasih tahu, tapi kalau istri nggak taat berarti itu udah lain cerita. Nah yang ketiga ya hafizah tadi, bagaimana seorang perempuan itu menjaga dirinya. Tadi menjaga lisannya, menjaga auratnya, menjaga sesuatu yang menimbulkan penyebab datangnya keburukan, gitu. Maka
ya tidak semua hal harus kita aktualisasikan dengan bentuk iya. postingan di sosmed. Rasanya ada cara lain untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Gitu. Misal ya dengan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kadang-kadang soalnya tuh kita suka nggak sadar Ahilman. Maksudnya gini, misalnya sudah punya pakaian yang bagus atau punya ya itu ya tas yang bagus yang branded gitu. Pengennya tuh dipamer-pamerin aja. Ya nggak usah seperti itu ya sebenarnya ya. Ya kita husnuzon ya. Iya, oke. Mungkin itu adalah cara-cara saudari kita untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Apalagi kalau udah dapet pujian biasanya. Enggak, maksudnya tuh kadang-kadang perempuan kan seneng dipuji ya. Dan itu naluri seorang perempuan. Iya. Iya, tapi jangan kemudian pujian itu menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak baik kan gitu. Ya ibaratnya begini ya, misalnya mohon maaf ya, Mbak Mila berempat nih di foto. Kira-kira Mbak Mila fotonya jelek sendiri, yang lain bagus. Kira-kira di-save apa dihapus? Hapus kalau saya mah. Ya, jujur gitu. Di-upload apa dihapus? Gitu. Kadang-kadang hapus Ahilman. Tapi kalau sebaliknya sekarang, Mbak Milanya bagus sendiri, yang lain tuh nggak bagus. Tidak masalah. Kira-kira dihapus apa di-save? Tetap di-save. Pasti di-save kan? Maksudnya iya. Terus maksud saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita kejar dalam hidup itu. Iya. Karena ya kalau ngejar pujian nggak ada habisnya. Betul. Dan kadang kita suka terjebak loh. Kalau ada yang bilang gini, kok kamu kelihatan muda, berarti aslinya tapi bagi teman kita, saudari kita perempuan itu menyenangkan sekali. Iya. Ya Masya Allah kelihatan agak ramping. Senang banget biasa. Berarti itu kan sebenarnya begitulah adanya gitu kan. Dulu nggak kayak gitu ya, maksudnya ya. Nah jadi memang ya kita harus lebih berhati-hati lah untuk menampilkan diri kita sebagai seorang perempuan. Karena kalau itu bisa kita tahan, rasanya akan jauh lebih baik. Rasanya akan jauh. Tapi rasanya memang betul Ahilman, karena gini, biasanya kalau kita sudah posting satu, dapat likes misalnya, dapat komen yang positif, itu kayak candu ya. Artinya, enggak, maksudnya gini, jadi kita rasanya pengen posting terus, pada akhirnya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, wah itu tuh luar biasa. Betul. Kecewa, padahal itu hanya sekedar postingan misalnya ya gitu. Betul. Kadang-kadang kita suka makanya sadar. Ya jangan terlalu baper lah dengan apa yang ada di sosial media. Betul. Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor katanya. Setuju. Jadi yang di-share tuh pasti yang dipamerkan dan yang dipamorkan. Terus kalau kita membandingkan hidup kita dengan apa yang ada di sosmed pasti akan lelah gitu. Banget. Iya kan? Iya. Karena ya nggak mungkin orang nge-share yang jelek-jelek. Tadi bila saya tanya, pasti yang di-share real gitu kan. Mana yang paling bagus gitu. Iya. Makanya jadi setan itu menggelincirkan kita begitu mudah sekali. Tuh. Ya apalagi ya balik lagi godaan-godaan pada perempuan kan sungguh banyak. Luar biasa. Maka pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya guru. Ya kita sebagai muslimah harus punya guru. Yang guru itu bisa membimbing kita, termasuk hati kita. Bagaimana ngobatin hati, membersihkan hati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu. Amin. Saya juga lagi belajar Ahilman untuk tidak gegabah lah ya, tidak sering-sering posting. Tapi ternyata itu juga sulit loh. Itu harus dilatih, memang harus dilatih, Masya Allah. Sebenarnya tidak ada masalah dengan postingan itu. Tapi sering saya sampaikan ini, ada istilah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Nah bagaimana cara menyaringnya? 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, benar tidaknya. Yang kedua, bermanfaat atau tidaknya. Dan yang ketiga, menimbulkan madorot atau tidaknya. Misalnya kita udah cek, ini benar, toh ini foto saya, oke. Ini bermanfaat toh, karena captionnya ada dakwah-dakwahnya sedikit, oke, benar. Nah pertanyaan yang ketiga, kira-kira kalau Anda menampilkan foto, mohon izin, mungkin lekukan tubuh Anda terlihat di situ. Apakah Anda bisa menjamin orang tidak nge-save itu dan menjadikan sesuatu pandangan yang dibuat untuk sesuatu yang tidak baik untuknya? Itu bagaimana cara mengontrol itu? Kan tidak bisa gitu. Maka lebih baik menjaga daripada kita tergelincir pada sesuatu yang tidak baik gitu. Bukankah akan lebih indah jika cukup pasanganmu yang bisa menikmati bagaimana indah dan kebaikan dalam dirimu gitu. Oke, Masya Allah. Ahilman, menarik sekali. Masih ada banyak pertanyaan nih seputar problematika muslimah ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.